Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Perawat Luka Indra. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dan mengenai edukasi tentang sunat pada anak. Nah, berhubung sebentar lagi juga musim libur. Nah, biasanya ini adalah momen-momen saat orang tua ingin menyunatkan anaknya. Nah, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk edukasi mengenai sunat pada anak agar lebih memantapkan persiapan anak dan melancarkan proses saat sunat nanti. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu edukasi dan bagaimana penerapan pada anak agar edukasi kita tersampaikan dengan baik. Nah, ayah bunda, edukasi adalah hal yang sangat dasar dan sangat penting diterapkan dan kemudian disampaikan kepada anak sebelum melakukan tindakan apapun itu agar tindakan yang kita mau berjalan dengan lancar. Nah, salah satunya adalah diterapkan saat anak ingin sunat. Nah, sebelum pelaksanaan sunat kita harus lakukan edukasi, dan edukasi harus tersampaikan dengan baik kepada anak agar anak mengerti dan tidak ada drama saat proses sunat. Nah, kita harus sepakati mengenai pengertian dari edukasi agar kita bisa melaksanakan edukasi dengan baik. Secara istilah, edukasi adalah suatu bentuk pendidikan yang disosialisasikan agar mampu memberi pemahaman seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian edukasi juga dapat diartikan sebagai upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ada satu hal penting juga sebelum penerapan edukasi, di mana kita harus memahami dulu apa tujuan edukasi ini. Nah, dan edukasi ini diberikan kepada siapa dan untuk apa. Kemudian di akhir edukasi yang kita tuju salah satunya adalah perubahan mindset. Nah, adanya mindset yang kita tanamkan kepada, anggaplah, anak yang ingin disunat. Kemudian mindset ini, jika kita artikan, adalah suatu pola pikir yang dipercaya seseorang dalam melihat dunia dan diri sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan usaha, maka mindset positif di situ adalah wajar jika kita gagal dalam suatu usaha. Nah, agar bisa melakukan usaha-usaha selanjutnya agar kondisi mental tidak drop. Nah, itu adalah mindset positif. Kemudian, untuk edukasi sunat pada anak, orang tua harus paham mengenai beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan edukasi dan saat ingin melakukan tindakan sunat. Nah, di sini orang tua juga harus memahami tentang apa itu sunat, bagaimana metode sunat, kemudian bagaimana proses sunat, kemudian persiapan juga untuk anaknya tentunya. Nah, persiapan untuk orang tua yaitu adalah mengetahui tentang apa sih sunat ini, kemudian bagaimana metodenya, bagaimana proses sunatnya, dan konsultasinya kepada siapa. Nah, tentunya konsultasilah kepada perawat atau dokter yang memahami tentang sunat dan metode-metodenya, kemudian bisa menjelaskan bagaimana prosesnya. Nah, hal yang penting juga adalah memastikan anak ini siap, kemudian menjelaskan manfaat dan resiko yang akan terjadi jika anak disunat dan tidak disunat. Kemudian pada saat proses pelaksanaan sunat, orang tua juga harus mendampingi agar anak tidak takut. Nah, untuk mendampingi ini biasanya harusnya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau bapaknya atau ayahnya. Nah, kenapa? Karena biasanya anak laki-laki cenderung manja kepada orang tua perempuan atau ibunya. Maka dari itu biasanya harus didampingi oleh ayahnya. Kemudian adalah waktu yang tepat untuk sunat. Jadi orang tua harus mengetahui kapan sih waktu yang tepat untuk anak sunat. Nah, sebenarnya waktu yang tepat untuk anak sunat ini adalah ketika anak berusia di bawah 1 tahun. Loh, kok bayi disunat? Nah, kenapa begitu? Karena pada saat bayi inilah proses penyembuhan sunat terjadi lebih cepat. Nah, jika biasanya proses penyembuhan luka pada sunat anak di atas 1 tahun mungkin ya
terjadi sekitar ya anggaplah 2 minggu. Ketika pada bayi, maka proses ini akan berlangsung lebih cepat, bisa jadi 1 minggu. Nah, kemudian kenapa bayi? Selain proses penyembuhan yang cepat, juga pada bayi kita akan lebih gampang untuk perawatannya. Orang tua juga harus memastikan mengetahui tentang apa sih yang terjadi setelah anak sunat. Nah, agar orang tua mempunyai persiapan. Salah satunya yang terjadi setelah anak sunat yaitu adalah rasa nyeri yang akan terasa pada sekitar 1 jam atau 2 jam setelah sunat. Nah, namun rasa nyeri yang anak rasakan ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Nah, tidak sampai berjam-jam. Jadi tidak perlu takut. Nah, yang harus diwaspadai adalah terjadinya pendarahan setelah sunat. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi akibat aktivitas anak yang terlalu berlebihan atau ada kejadian yang bisa menyebabkan pendarahan, misal anak terjatuh. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian jika dilakukan sunat atau hitan konvensional menggunakan jahitan, nah pilihlah praktisi yang berpengalaman dan tersertifikasi untuk melakukan sunat. Siapa sih yang tersertifikasi untuk melakukan sunat? Biasanya di sini adalah tenaga medis, baik itu perawat ataupun dokter. Nah, pilihlah praktisi yang memang sudah berpengalaman. Kemudian pastikan praktisi tersebut memahami tentang bagaimana proses sunat, kemudian bisa mengedukasi orang tua dan anak bagaimana proses setelah sunat, apa yang akan anak rasakan setelah sunat dan sebelum sunat, kemudian bisa memberikan ketenangan saat proses sunat baik pada orang tua maupun kepada anak. Nah, selain reaksi anak setelah sunat, kemudian ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu rasa geli yang terjadi setelah sunat. Nah, biasa terjadi pada kepala penis anak. Nah, rasa geli ini bisa atau juga biasanya anak menganggapnya rasa ngilu ya, yang terjadi di kepala penis. Hal ini hanya terjadi sekitar 2-4 minggu setelah sunat. Nah, biasanya akan terasa geli pada saat terkena sentuhan, baik tergesek celana ataupun pada saat disentuh. Nah, karena untuk kepala penis akan sangat sensitif. Kemudian hal penting yang harus orang tua pahami juga adalah perawatan pada saat setelah sunat. Nah, ini berperan sangat penting karena jika orang tua tidak memahami, kemudian anak juga tidak punya inisiatif untuk melakukan pembersihan diri atau perawatan, maka akan sangat mungkin terjadi resiko infeksi. Nah, setelah sunat, orang tua tentu harus menjaga kebersihan pada anak, terutama pada area yang disunat. Nah, pada daerah bekas luka sunat, di sini adalah area-area yang rentan berkembangnya bakteri karena di situ terjadi perlukaan. Kemudian area situ sudah pasti mudah lembab. Nah, maka jika ada bakteri di situ, maka akan mudah berkembang. Nah, disinilah pentingnya menjaga kebersihan pada anak. Kemudian melakukan perawatan luka yang tepat. Nah, bagaimana cara perawatan luka yang tepat? Nah, nanti harus ditanyakan juga pada saat sebelum atau sesudah sunat. Nah, ditanyakan kepada siapa? Tentu kepada praktisi hitannya atau praktisi sunatnya, baik itu perawat ataupun dokter. Nah, bagaimana cara perawatan yang tepat? Kemudian bagaimana cara merawatnya? Kemudian kapan waktunya untuk perawatan luka? Kemudian apa saja yang digunakan pada saat perawatan luka. Nah, tentu hal ini akan sangat berperan penting. Kemudian hindari terkena air selama 4-5 hari. Namun hal ini tidak berlaku untuk beberapa metode sunat, salah satunya adalah supering dan klem. Nah, kenapa tidak berlaku? Karena supering dan klem adalah alat yang
digunakan pada saat proses sunat dan akan menempel di area sunat selama beberapa waktu. Jika klem biasanya akan menempel selama 5 hari sampai kurang lebih 1 minggu, namun harus dilepas sendiri. Nah, baik orang tua ataupun nanti akan dibawa ke tempat anak sunat untuk melepas klem tersebut. Nah, jika supering ini akan menempel selama beberapa waktu, biasanya 1 minggu atau paling lama 2 minggu pada anak. Nah, dia akan lepas sendiri karena terjadi nekrosis pada area sunat. Nah, nanti setelah proses sunat, karena alat ini menempel dan hanya terjadi potongan di luar ring atau klem. Nah, jadi jika terkena air maka tidak akan mempengaruhi proses penyembuhan luka karena yang terjadi perlukaan adalah area yang diklem atau di ring. Nah, dan juga untuk beberapa metode sunat yang lain seperti lem. Nah, biasanya untuk metode lem ini boleh langsung terkena air, namun untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan biasanya sih diberi waktu 1-2 hari atau 3 hari untuk tidak terkena air. Nah, kemudian hal yang penting juga setelah sunat adalah hindari aktivitas berat. Nah, aktivitas berat seperti apa? Contohnya seperti bersepeda, lari-larian, lompat-lompatan, kemudian main bola dan lain sebagainya. Untuk orang dewasa, hindari beberapa kegiatan. Salah satunya adalah hindari hubungan badan dengan pasangan. Nah, waktunya berapa lama? Selama proses penyembuhan luka. Nah, efektifnya selama 4 mingguan. Jadi anggaplah 1 bulan. Nah, 1 bulan tidak melakukan hal tersebut. Kemudian hal yang sering kami ingatkan pada saat setelah sunat, jangan terlalu banyak pantangan untuk anak makan. Nah, kenapa ini sering disampaikan? Untuk daerah perkotaan mungkin budaya-budaya seperti ini tidak terlalu banyak. Nah, namun untuk di daerah terlalu banyak aturan-aturan yang hanya asumsi yang dapat memperburuk kondisi anak. Contohnya adalah terlalu banyak memberi pantangan kepada anak untuk makan. Nah, biasanya malah anak dilarang untuk memakan telur, padahal untuk putih telur sendiri sangat berperan penting pada saat proses penyembuhan luka. Kemudian dalam telur ini mengandung protein yang juga baik untuk gizi anak. Namun hal ini sering kami edukasikan kepada keluarga, kepada orang tua, dan kepada anaknya sendiri bahwa tidak perlu terlalu banyak pantangan. Nah, makan saja apa yang dimau selama makanan ini berguna untuk anak, mengandung gizi yang baik. Nah, jika hal ini diterapkan, insya Allah penyembuhan luka pada anak juga akan lebih cepat. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita mengenai edukasi sunat pada anak ini. Nah, selanjutnya kita lihat video. Nah, di dalam video ini ada 2 video. Nah, yang satu adalah kondisi anak yang siap untuk sunat dan yang kedua adalah kondisi anak yang belum siap untuk sunat. Nah, bagaimana perbedaannya nanti kita lihat saja videonya. Oke, sekian dari saya Farol Ukarendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada jarum kan?
Enggak badannya. Ini. Nah. Nah. Enggak ada apa-apa kan ini? Ini. Ini. Lihat dulu. Satu, dua, tiga. Tarik. Satu lagi. Ayah luka nih. Awal. Pada keseratin lawan itu harus siap mentalnya. Tapi ini yang cewek kakak disunat tok mas pantangannya adik ya pak. Cian pak. Oh. Saya pantangnya dah makan. Oke. Nah, tuh nak makan. Oh. Makan talu bagus lagi. Oh. Makan talu makan ruannya bagus lagi. Dibanyakin putihannya talu. Oh. Kuningannya ya sedikit boleh. Oh. Makan putihannya nak sampai 10 biji bagus lagi. Oh. Oke.
Yang mudanya ke tahun lah Pak, yang di Suahnyunatnya. Tahun Pak. Setahun. Oh. Kali di Pontianak 3 bulan 4 bulan. Dari sunat. Oh. Oh. Dari kami tahun lalu Oh. orang 30. Kebanyakan yang muda-muda ya di. Mau 3 bulan 4 bulan. Biasanya korban itu hari bro di lapas tuh. Nah untuk korban itu dia korban khusus, jadi bapak kan misalkan 3 hari salah. Tahu asalkan sana kena air iya. Tahu kena air. Kecuali pas melapasnya memang harus kena air. Jadi disamprot atau direndam. Kalau aku bilang video caranya. Insya Allah karena beda kan Mbak, ambil 600 ambil 400 masalah. Kalau orang banyak jadi harga yang ku tetapkannya yang ku berikan ya. Tahu aja di. Pada kan ini. Karena juga anak-anak. Nah, biasa buka sunatan gratis juga Pak Bro. Mana ada anak yatim, orang mampu ya Pak, nggak tahu aja. Banyak Semua. ini. Masuk kami pribadi di daerah si an apa kerjasamanya politik apa sih? Tahu syukurlah. Gali ya. Tahun-tahun lalu kan ada buka sunatan gratis deh. Anak ke dewan ke nih. Orang itu. Dewan. Kasihan kadang orang jadi sunatan massal, tapi si an sunatan massal. Tahu. Lama baru ada. Lama baru ada. Dalam waktu pemilihannya dari Pangkayan. Anak sunat, tapi apa dana masih kurang. Itu dia aja. Contohnya macam di sunat tuh jak begitu. Mau malar anak-anak. Sunatan langsung ke bilih-bilih. Tahu. Kan solo. Dia pun balik kan kita main-main. Memang pokoknya kami kan hasil. Bagus. Mengatakan sunatan semua itu udah ada laka di. Tinggal makan obat lagi.